Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Nur Arsena, NPM 06/2019 107175. Di sini saya akan menjelaskan soal pendahuluan dari praktikum modul 2. Pertama-tama, di sini ada 3 package, yaitu package entity, package model, dan package project. Masuk ke kelas mahasiswa abstrak yang ada di dalam package entity. Di sini pertama import java.util.dit, dan di dalam kelasnya terdapat deklarasi protected string npm password nama dan nomor telepon. Setelah itu protected date tanggal lahir. Di sini mahasiswa abstrak entity adalah kelas abstrak, yaitu kelas induk. Setelah itu di sini ada konstruktor dari mahasiswa abstrak entity dengan parameter string npm, string password, string nama, string nomor telepon, dan date tanggal lahir. Dan di dalamnya ada list npm sama dengan npm untuk menyimpan nilai dari npm yang dimasukkan oleh user, atau yang jika sudah terisi semua parameter ini maka akan disimpan di dalam konstruktor ini. Lanjut, di bawahnya ada method mahasiswa abstrak entity. Selanjutnya public abstract string get npm. Di sini juga pakai abstrak. Setelah itu public void set npm dengan parameter string npm, this npm sama dengan npm. Jadi menyimpan nilai dari parameter npm. Setelah itu lanjut ke public string get password. Di sini return password untuk menghasilkan nilai passwordnya jika sudah terisi passwordnya. Dan di sini public void set password dengan parameter string password. Lalu this password sama dengan password, sama seperti npm tadi. Di sini menyimpan nilai parameter dari set password jika sudah terisi. Public string get nama, return nama, public void set nama dengan parameter string nama, this nama sama dengan nama, public string get nomor telepon, return nomor telepon, public void set nomor telepon, string nomor telepon, this nomor telepon sama dengan nomor telepon, public date get tanggal lahir dengan return tanggal lahir, public void set tanggal lahir dengan parameter date tanggal lahir, this tanggal lahir sama dengan tanggal lahir. Jadi fungsinya sama seperti yang ada di npm dan di set password. Untuk yang set itu sama semuanya, seperti yang fungsinya sama seperti yang set password. Lanjut ke kelas berikutnya, yaitu model interface. Di sini model interface di dalam package model. Di sini kelas model interface yaitu kelas interface, yang mana di sini sama seperti kelas abstrak, cuman berbeda di penamaannya aja, yaitu untuk kelas induk. Di sini ada public void view method, ini method view-nya, dan public integer check data dengan parameter string npm, string password, masuk ke aslab entity yang ada di package entity. Di sini pertama import java.util.dit, masuk ke kelas aslab entity. Di dalamnya pertama extend mahasiswa abstrak, yaitu ini adalah extend ini adalah aslab entity ini adalah subclass dari mahasiswa abstrak. Jadi dia adalah subclassnya dan mahasiswa abstrak ini adalah kelas induknya. Jadi apa yang ada di dalam mahasiswa abstrak ini
bisa diturunkan di ASLab entity ini. Lanjut, di dalamnya ada private string laboratorium deklarasi, public ASLab entity dengan string npm, parameternya string npm, string password, string nama, string nomor telepon, date tanggal lahir, string lab. Dan di sini ada super npm, password, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan di dalamnya ada this laboratorium sama dengan lab. Di sini fungsi dari super adalah keyword untuk memanggil konstruktor dari superclass atau kelas induknya. Jadi untuk memanggil konstruktor atau mengakses konstruktor dari kelas induknya. Dan di sini ada add override untuk menurunkan. Di sini yang diturunkan adalah public string get npm dengan return npm, public string get laboratorium dengan return laboratorium, dan public void set laboratorium dengan parameter string laboratorium. Di dalamnya ada this laboratorium sama dengan laboratorium. Selanjutnya masuk ke kelas ASLab entity yang ada di dalam package model. Di sini import npm 0175 entity titik ASLab entity, yang mana di sini import dari package entity untuk mengakses ASLab kelas ASLab entity. Import java.text.simple.date-format, import java.util.release. Masuk ke kelasnya. Di sini ASLab model implements model interface, yang mana ASLab model adalah subclass dari kelas model interface. Karena kelas model interface adalah kelas interface, maka menggunakan implement. Di sini ada masuk ke kelasnya. Di sini ada private ArrayList ASLab entity dengan namanya ASLab entity ArrayList. Di sini ada method ASLab model. Di dalamnya ada ASLab entity ArrayList sama dengan new ArrayList ASLab entity titik 2, yang mana di sini membuat ArrayList baru. Lanjut, di sini ada method insert ASLab, public void insert ASLab dengan parameter ASLab entity ASLab. Di sini ASLab entity ArrayList titik add ASLab. Di sini ada add override untuk menurunkan dari kelas induknya. Di dalamnya ada public void view. Di dalam method ini ada for ASLab entity dengan nama variabel ASLab entity titik 2 ASLab entity ArrayList. Di dalam for ini ada system.out.println ASLab entity.getNPM, system.out.println ASLab entity.getNama, dan di sini ada untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam ASLab entity ArrayList. Jadi di sini untuk melihat isinya, jadi untuk metode untuk melihat datanya gitu. Selanjutnya ada get password ASLab entity, get nomor telepon, dan di sini ada new simple date dengan di dalamnya ada dd mmyy. Ini adalah formatnya yang akan di outputkan. Setelah itu format ASLab entity.get tanggal lahir. Masuk ke public integer check data. Di sini untuk mengecek data string npm dengan parameter string npm dan string password. Pertama, dalamnya ada integer loop sama dengan 0, nilai awalnya adalah 0. For ASLab entity dengan nama ASLab entity titik 2 ASLab entity release. Di dalamnya for ada if jika ASLab entity.get npm titik equal npm. Jadi jika get npm yang ada di dalam ASLab entity ini sama dengan npm yang diinputkan oleh user, maka yang dicari oleh user maksudnya, dan ASLab entity.get password titik equal password, jadi sama get password ini yang ada di data
sama dengan password yang ada di parameter ini atau yang user cari, maka akan break sesuai dengan indeksnya. Jadi berapa kali for ini loop, maka itu akan menjadi indeksnya dan akan menghasilkan return loop di sini. Dan akan di return loop, maka public integer check data ini akan berubah menjadi indeksnya, jadi menghasilkan nilainya maksudnya. Dan jika tidak ketemu, maka else loop plus plus, maka akan berputar terus dia di dalam for, dan jika tidak ketemu maka akan menghasilkan sama dengan nilai awalnya, yaitu 0. Lanjut di public aslab entity show data aslab integer index dan return aslab entity.get index. Masuk ke dalam praktikan entity di dalam package entity. Yang pertama adalah import java.util.date, dan dalamnya dan di kelasnya di sini praktikan entity extend mahasiswa abstrak, yaitu praktikan entity ini subclass dari mahasiswa abstrak, yaitu kelas induknya. Pertama, di sini ada deklarasi private string class, dan di sini public praktikan entity dengan parameter string npm, string password, string nama telepon, date tanggal lahir, string class. Dengan superclass ini, dengan dengan parameter npm, password, nama telepon, tanggal lahir. Dan di sini ada this class sama dengan class. Masuk ke sini ada override untuk menurunkan dari kelas induknya. Public string get npm dengan return npm. Public string get class dengan return class. Public void set class dengan parameter string class, dan dalamnya ada this class sama dengan class. Selanjutnya di praktikan model di dalam package model. Pertama adalah import entity praktikan entity. Jadi ini untuk dari package entity bisa mengakses kelas praktikan entity importnya. Selanjutnya import java.util.release. Selanjutnya public class praktikan model implements model interface. Praktikan model adalah subclass dari model interface, yang mana model interface adalah kelas interface, atau di sini model interface adalah kelas induknya. Masuk ke dalam kelasnya, sini private release praktikan entity dengan namanya praktikan entity release. Masuk ke public praktikan model, di dalamnya ada praktikan entity release sama dengan new release untuk membuat release baru. Masuk di selanjutnya public void insert dengan parameter praktikan entity dengan nama parameternya adalah praktikan entity. Di dalamnya ada praktikan entity release add praktikan entity. Masuk ke add override. Selanjutnya public void view. Ini view, di dalam view ada for praktikan entity titik 2 praktikan entity release. Ini for-nya. Masuk ke dalam for-nya adalah untuk output dari system.out.println npm praktikan entity get nama npm. npm-nya. Jadi di sini untuk mengoutputkan npm-nya. Setelah itu nama praktikan entity get nama. Selanjutnya untuk password praktikan entity get password. Praktikan entity get tanggal lahir untuk tanggal lahirnya. Jadi di sini untuk menampilkan
menampilkan datanya untuk method view. Selanjutnya public integer check data untuk mencari datanya, string npm, string password untuk parameternya. Di sini sama seperti tadi, integer loop sama dengan 0, ini parameternya, nilai awalnya adalah 0, dan selanjutnya masuk ke while. Jika tidak, praktikan entity ArrayList .get loop .get npm equal npm. Jika get loop ini atau get npm ini tidak sama dengan npm, yang ada di parameter atau yang dicari oleh user, dan praktikan entity ArrayList .get loop .get password equal password, yang mana passwordnya tidak sesuai dengan, jika tidak sesuai dengan password yang dicari oleh user, maka akan loop. Di sini masuk ke loop plus plus. Jika loop plus plus ini, maka akan berputar terus di dalam while. Dan jika yang dicari oleh user itu sama dengan yang ada di dalam data, maka akan return loop sesuai dengan indeksnya. Dan masuk ke public praktikan entity get praktikan entity ArrayList dengan parameter integer index, return praktikan entity get index. Selanjutnya di kelas daftar prac entity di dalam kelas entity, yang mana dalamnya ada public class practicum entity. Ini kelas practicum entity di dalam package entity. Di dalamnya ada public static string nama dengan di sini ada array PPO, dan deklarasi di sini sudah dideklarasikan arraynya. Di sini ada PPO, SO, dan bedrock. Selanjutnya public static string periode. Lanjut ke kelas daftar prac entity di dalam package entity. Pertama, di sini ada deklarasi private practicum entity. Praktikan entity. Di sini praktikan entity itu diambil dari kelas praktikan entity, karena satu package jadi bisa dipanggil. Selanjutnya di kelas masuk ke kelas daftar prac entity di dalam package entity. Dalamnya ada private praktikan entity praktikan. Jadi ini praktikan entity diambil dari kelas praktikan entity dengan nama variabel praktikan. Dan di sini private boolean is verified private integer index praktikum untuk deklarasinya. Masuk ke daftar prac entity, ini adalah konstruktor integer index praktikum dengan parameternya integer index praktikum, praktikan entity, praktikan, boolean is verified. Di sini ada this untuk menyimpan, this praktikan sama dengan praktikan untuk menyimpan nilai-nilai yang sudah diinputkan atau yang sudah masuk di dalam parameter atau nilai-nilai dari parameternya. Masuk ke sini ada public praktikan entity get praktikan. Dalamnya ada return praktikan, public void set praktikan entity dengan parameter praktikan entity, praktikan this titik praktikan sama dengan praktikan. Public boolean is verified. Di dalamnya ada return is verified, dan public void set verified dengan parameter boolean verified. This titik is verified sama dengan verified. Public integer get index prac. Di dalamnya ada return index praktikum, dan terakhir public void set index prac dengan parameter index prac, integer index prac, dan di dalamnya ada this titik index praktikum sama dengan
index prac. Selanjutnya masuk ke kelas daftar prac model. Di dalam daftar prac model ini, pertama import npm entity titik daftar prac entity. Jadi untuk mengakses kelas daftar prac entity harus mengimport paketnya entity. Sama yang kedua, untuk mengakses kelas practicum entity maka harus mengimport entity-nya. Di sini import entity titik practicum entity. Selanjutnya Java import java.text.parsePosition, import java.textSimpleDateFormat, import java.util.ArrayList. Masuk ke kelasnya. Di sini kelas daftar prac model adalah subclass dari kelas model interface dengan implements model interface. Dan model interface adalah kelas induknya. Setelah itu, di sini private ArrayList daftar prac entity dengan namanya daftar prac ArrayList. Lanjut di daftar prac model, di sini public daftar prac model terdapat daftar prac ArrayList sama dengan new ArrayList daftar prac entity. Dan selanjutnya masuk ke public void insert daftar prac. Ini method dengan parameter daftar prac entity daftar prac. Di dalamnya ada daftar prac ArrayList.add daftar prac. Selanjutnya public ArrayList daftar prac entity get daftar prac ArrayList return ArrayList. Di sini ada add override. Dengan add override ini menurunkan dari kelas induknya yaitu method view. Public void view, di dalamnya ada daftar prac entity daftar prac -2 daftar prac ArrayList. Dalamnya adalah untuk mengoutputkan atau menampilkan apa yang ada di dalam datanya atau dalam daftar prac ArrayList. Di sini system.out.println untuk mengoutputkan npm daftar prac titik get praktikan. Di sini ada get praktikan titik get npm. Ditambah untuk menginputkan nama atau mengoutputkan nama sama ditambah daftar prac titik get praktikan titik get nama. Untuk mengoutputkan password daftar prac titik get praktikan get password. Dan di sini new simple date format. Untuk formatnya ddmmyy untuk tanggal lahir dan titik format daftar prac titik get praktikan titik get tanggal lahir. Di sini ada praktikum entity titik nama dengan indeks daftar prac titik get index prac. Selanjutnya is verified. Masuk ke dalam for lagi, masih di dalam for. Di sini ada if daftar prac titik is verified sama dengan false. Jika daftar prac titik is verified sama dengan false, maka akan mengeluarkan perintah belum diverifikasi admin. Dan jika bukan false, jika daftar prac titik is verified bukan false, maka akan mengoutputkan telah diverifikasi. Selanjutnya masuk ke untuk cek datanya, public integer check data dengan parameter string npm string password. Di dalamnya ada integer loop sama dengan 0 untuk nilai awalnya. If data prac ArrayList titik size sama dengan 0, jika data daftar prac ArrayList titik size sama dengan 0, maka loop sama dengan -1 atau datanya masih kosong. Jika tidak, maka masuk ke for integer i sama dengan 0, i kurang dari daftar prac ArrayList titik size i plus plus. Dan dalam for masuk ke if daftar prac ArrayList titik get i
titik get praktikan get npm titik equals get npm. Jika get npm yang ada di data ini equals dengan npm yang dicari oleh user, maka loop sama dengan i. Maka loopnya akan berganti dengan i-nya ditemukan di indeks ke berapa, lalu akan break. Dan jika tidak ketemu, maka loop sama dengan -2 dan akan di return loop. Masuk ke selanjutnya, public daftar prac entity show daftar prac dengan parameter integer index return daftar prac release titik get index. Selanjutnya, public void update is verified dengan parameter integer index daftar prac entity daftar prac release titik set index daftar prac entity titik set index daftar prac entity. Sekarang masuk ke kelas main yang ada di dalam package project. Yang pertama adalah import entity titik aslab entity, import entity titik daftar prac entity, import entity titik praktikan entity, import entity titik praktikum entity, import model titik bintang. Di sini bintang adalah untuk mengakses seluruh apa yang ada di dalam package model, maksudnya kelas yang ada di dalam package model. Import java.text.simpleDate format, import java.util.date, import java.util.scanner untuk inputannya. Masuk ke kelas mainnya. Di sini ada yang pertama adalah private static aslab model entity. Aslab model sama dengan new aslab model, membuat objek baru dengan nama aslab model. Private static scanner input sama dengan new scanner system.in untuk mengambil inputannya. Dengan scannernya adalah dengan nama variabel input. Di sini ada private static praktikan model dengan nama variabel praktikan model sama dengan sama dengan new praktikan model. Selanjutnya, private static daftar prac model sama dengan new daftar prac model. Selanjutnya, di sini ada private static integer fill prac, static integer check praktikan, static integer check aslab. Masuk ke mainnya. Yang pertama, di sini ada integer loop sama dengan 0 dengan nilai awal 0. Di sini ada data aslab, yaitu method data aslab untuk memanggil method data aslab, yaitu ini. Yang ada di data aslab adalah yang ada di dalam method data aslab adalah yang pertama string npm aslab, string password aslab, string nama aslab, string nomor telepon aslab, string tanggal lahir aslab, dan string laboratorium. Dalamnya ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari npm aslab titik length, jadi panjang atau banyaknya array yang ada di dalam npm aslab ini, i++ dengan aslab model titik insert new aslab entity. Jadi ini aslab model itu dari kelas aslab model titik untuk memanggil method insert aslab new untuk menambahkan aslab entity. Di dalamnya ada npm aslab i dengan indeks i, password aslab, nama aslab, nomor telepon aslab, new date tanggal lahir aslab, dan laboratorium. Jadi di sini untuk seperti menambahkan
Lanjut masuk ke do. Di sini ada do perulangan, maksudnya selanjutnya perulangan do while. Di sini integer pilih sama dengan 0, nilai awalnya 0, dengan outputnya selamat datang di Laboratorium Informatika ITAT. Di sini ada 1 login, 2 daftar praktikan, dan 0 untuk stop dan masukkan pilihan Anda. Pilih sama dengan input next in karena pilihnya bertipe data integer. Jika pilih sama dengan 1, selanjutnya jika pilih sama dengan 1, maka integer i pilih login dengan nilai awal 0 akan mengoutputkan 1 login slab, 2 login praktikan, dan pilih. Jadi untuk memilih, di sini pilih login sama dengan input .next integer .next in, lalu masuk ke if. Jika pilih login sama dengan 1, maka akan memanggil login admin, metode login admin ini, dan jika bukan 1, maka akan masuk ke login, ke metode login. Selanjutnya di sini ada else if, pilih sama dengan 2, maka masuk ke register, dan else if pilih sama dengan 3, masuk ke aslab model view. Jadi aslab model ini dari kelas aslab model view untuk memanggil view-nya yang ada di sana, metode view yang ada di sana. Di sini ada else if, pilih sama dengan 4, dan else break. Dan di sini ada while loop, yaitu while jika loop tidak sama dengan 1, maka dia akan terus melakukan perulangan, tapi jika sama dengan 1, maka akan berhenti untuk perulangannya. Sekarang masuk ke metode register. Di sini dalam metode register ada untuk menginputkan, jadi menginputkan npm, nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, dan kelasnya. Dan di sini ada praktikan model yang diambil yang dari kelas praktikan model insert new praktikan entity npm pass nama, nomor telepon, tanggal, dan kelas. Jadi ini untuk mengarahkan apa yang sudah diinputkan ke metode insert. Lanjut ke metode login. Di metode login ini user menginputkan npm, jadi di sini menginputkan npm dan password. Setelah itu di sini ada cek praktikan sama dengan praktikan model titik cek data npm password. Jadi untuk cek praktikan sama dengan praktikan model dari kelas praktikan titik cek data. Jadi masuk ke metode cek data npm password. Setelah itu di sini ada system.out.println selamat datang praktikan model titik get praktikan entity release cek praktikan.get nama. Selanjutnya insert cek praktikum sama dengan daftar prak model dari kelas daftar prak model titik cek data. Jadi masuk ke cek data yang ada di dalam kelas tersebut untuk dicek. Jadi selanjutnya masuk ke if. Masuk ke if-nya, if cek praktikum. Jika cek praktikum sama dengan -1, maka akan mengoutputkan atau menampilkan Anda belum terdaftar praktikum dan memanggil daftar praknya, metode daftar prak. Dan jika cek praktikum sama dengan -2, maka akan menampilkan Anda belum daftar praktikum, sama seperti yang -1 tadi yang ada di if, dan akan memanggil daftar prak, metode daftar prak. Dan jika tidak -1 dan -2, maka akan masuk ke
else-nya. Di sini akan mengoutputkan nama daftar prak model dari kelas daftar prak model .show daftar prak. Ini diambil dari metode show daftar prak, dan cek praktikan. Ini cek praktikannya karena memenuhi syarat, jadi cek praktikannya masuk ke sini, .get praktikan, .get nama, dan sama untuk mengeluarkan npm-nya, nomor telepon, praktikum, dan is verified. Untuk di praktikum itu praktikum entity, nama, index, daftar prak model, show daftar prak, cek praktikan, .get index prak. Jadi begitu untuk di praktikum. Selanjutnya masuk ke metode daftar prak. Di daftar prak ini untuk memilih praktikum. Jadi memilih praktikum di sini ada for integer i sama dengan i kurang dari praktikum entity nama length i plus plus, dan akan mengoutputkan i praktikum entity nama yang ada di dalam kelas praktikum entity, maka akan mengoutputkan semuanya yang ada di dalam situ. Setelah itu system.out.println pilih praktikum ini untuk memilih praktikumnya, dan di sini ada daftar prak model insert data untuk mengarahkan ke insert data daftar prak, new daftar prak entity, fill prak, praktikan model, .get praktikan entity, release, cek praktikan, false. Selanjutnya ke login admin. Di dalam login admin ini ada untuk sama seperti yang ada di dalam login tadi, menginputkan npm dan passwordnya. Maka di sini cek aslab sama dengan aslab model cek data. Jadi cek aslabnya sama dengan aslab model cek datanya, npm password. Dan di sini ada system.out.println selamat datang aslab model show data aslab, memanggil show data aslab, cek aslab .get nama. Setelah itu di sini ada praktikan model .view untuk memanggil metode view di dalam kelas praktikan model. Di sini ada update is verified metodenya, dan di bawah ada update is verified method update is verified. Di dalamnya ada system.out.println npm praktikum string npm, maaf ini praktikan, npm praktikan string npm input .next dan integer index sama dengan daftar prak model cek data npm 0. Indeksnya adalah daftar prak model cek data npm, 0. Dan di sini ada daftar prak model update is verified untuk mengarahkan ke metode update is verified index, new daftar praktikan entity, daftar prak entity. Dalamnya ada fill prak, praktikan model .get praktikum entity release, praktikan entity release dengan index, true. Sekarang saya akan mencoba untuk menjalankan programnya. Di sini daftar praktikan, masukkan npm, nama, password, nomor telepon. Tuh.
tanggal lahir, ini bulannya dulu, baru hari, baru tahunnya. Untuk kelas, sekarang login praktikan NPM, password. Di sini belum terdaftar, Anda belum terdaftar praktikum, maka akan memilih praktikumnya. Setelah itu login lagi. Sekarang login untuk slabnya, NPM 0. Dan sekarang login lagi untuk praktikan. Passwordnya sama. Nah, sekarang sudah is verified sama dengan true. Jadi sudah, kita stop dulu. Sekian untuk penjelasannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.